Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi sama Bu Guru dan selalu jaga kesehatan di rumah. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan tema 5 subtema 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita tawasul dulu kepada Nabi Muhammad, para sahabat, para syuhada, dan membaca Fatihah untuk keluarga kita semua agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama ya. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bu Guru akan menyampaikan materi yaitu tema 5 tentang mengenal ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Kelas 5 semester 1 bersama Bu Aini Hidayah. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memahami tentang jaring-jaring makanan dan perubahan ekosistem. Jaring-jaring makanan. Sebelum Bu Guru masuk ke jaring-jaring makanan, minggu kemarin subtema 2 membahas tentang rantai makanan. Ya, di sini jaring-jaring makanan ini pasti lebih luas dari rantai makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Yaitu peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ini rantai makanan yang minggu kemarin ya. Kemudian beberapa rantai makanan tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa rantai-rantai makanan yang terhubung dalam suatu ekosistem ya. Jadi lebih luas daripada rantai makanan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada beberapa rantai makanan yang digabungkan menjadi jaring-jaring makanan. Masih ingat kan? Rantai makanan itu terdiri dari beberapa tahapan yaitu produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 dan seterusnya. Nah, di sini jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa produsen, beberapa konsumen, dan beberapa konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan seterusnya. Itu ada beberapa hewan. Jadi digabungkan ya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada produsennya ada 2 ya. Konsumen 1 juga lebih dari 1. Konsumen 2 juga lebih dari 1. Sedangkan konsumen 4 ada beberapa juga. Yuk kita bahas. Makhluk hidup tingkat pertama atau produsen adalah di sini ada padi dan tanaman ya. Sekarang makhluk hidup tingkat kedua atau konsumen 1. Konsumen 1 di sini ada beberapa. Nah, tikus, belalang dan ulat.
Ya, jadi ada beberapa gabungan dari rantai makanan. Makhluk hidup tingkat ketiga atau konsumen 2 adalah di sini ada ular, katak, dan ayam. Ya, sudah diterangkan yang minggu kemarin. Berikutnya, makhluk hidup tingkat keempat adalah di sini ada elang. Dia tertinggi tingkatannya ya. Jadi jaring-jaring makanan itu lebih kompleks dari rantai makanan, gabungan beberapa rantai makanan. Yuk, dari gambar di sini dapat dipecah menjadi beberapa rantai makanan. Yuk, dilanjutkan berikutnya. Nah, ini ada gambar dari jaring-jaring makanan di sini bisa dipecah beberapa rantai makanan, ya. Yuk, kita simak dulu yang pertama. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Itu rantai makanan yang pertama, ya. Bisa juga digabungkan bisa dipecah lagi menjadi padi dimakan belalang, dimakan katak, kemudian dimakan elang. Ya. Berikutnya, padi dimakan ulat, dimakan ayam, kemudian dimakan elang. Nah, rantai makanannya begitu banyak. Berikutnya, pohon dimakan belalang, dimakan katak, dimakan elang. Ya, sudah berbeda ya. Berikutnya, nah, pohon dimakan belalang, dimakan katak, dimakan elang. Oh, maaf, ini sama. Seharusnya pohon dimakan ulat. Nah, daunnya dimakan ulat, dimakan ayam juga bisa, kemudian dimakan ular. Nah, masih ada beberapa rantai makanan yang bisa diambil dari jaring-jaring makanan tersebut ya. Nanti lebih diamati lagi. Guru lanjutkan. Nah, ekosistem dapat berubah karena beberapa hal. Ya, yang pertama, perubahan suatu ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem secara alami mengalami perubahan menuju keseimbangan. Jadi, di alam itu pasti akan berubah. Apakah penyebabnya? Yuk kita simak berikutnya. Perubahan ekosistem bisa disebabkan oleh faktor di dalam dan faktor di luar ekosistem. Kita bahas dulu yang faktor di dalam ya. Faktor dalam meliputi perubahan yang disebabkan oleh komponen ekosistem itu sendiri, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik sudah pernah diterangkan pada subtema 1. Selanjutnya, apabila salah satu peranan dalam jaring-jaring makanan tidak berperan, maka peranan yang lainnya pasti juga akan terganggu. Sebagai contoh, ulat akan semakin banyak apabila populasi burung pipit sedikit. Nah, mengapa? Karena ulat tidak ada yang memangsa. Burung pipitnya lebih sedikit daripada ulat, sehingga pada akhirnya kalau ulatnya banyak, padi atau pohon itu akan dimakan lebih banyak lagi ya. Oke, Bu Guru lanjutkan. Sekarang faktor dari luar. Faktor luar dapat disebabkan campur tangan manusia atau perubahan pada alam. Nah, campur tangan manusia apakah saja itu? Nanti dibahas berikutnya. Perubahan dalam ekosistem akan mempengaruhi jaring-jaring makanan yang terjadi dalam ekosistem tersebut, sehingga susunan makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan tersebut juga akan ikut berubah. Berikut ini kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Apa sajakah itu kegiatan manusia? Yang pertama, Masya Allah, di sini ada penebangan hutan secara liar, besar-besaran, tidak ada seharusnya ada batasan, ini ditebang, ini ditanam, dan setelah ditanam sehingga menggantikan yang ditebang. Kegiatan berikutnya yaitu penambangan terbuka.
Nah, dilihat ini gambarnya. Dia sangat, sehingga lahan yang ini begitu kering ya, begitu membahayakan. Nah ya, berikutnya yaitu membuang sampah sembarangan. Lihatlah sungai di sini banyak sampah. Mengapa? Karena membuangnya di sungai, sehingga ekosistem yang ada di sungai dia akan terganggu ya. Berikutnya, pembuangan limbah sembarangan. Limbah-limbah pabrik itu dibuang dengan tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, sehingga lingkungan yang ada di sungai atau di laut dia akan berubah karena ikan-ikannya akan mati. Berikutnya, penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan ya, sehingga padi yang di sini contohnya padi tidak akan sehat karena terlalu banyak pestisida. Berikutnya, penangkapan hewan yang tidak terkendali. Nah, penangkapannya besar-besaran ya. Sangat mempengaruhi perubahan ekosistem. Nah, demikianlah materi yang dapat Bu Guru sampaikan tentang perubahan ekosistem. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Sebelum Bu Guru akhiri, marilah kita membaca surat Al-Asri bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa, sampai ketemu Bu Guru lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.